Dari jam ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Sat? Ya awalnya nanya, Tuhan tuh ada enggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Hah? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Dan Ustadz Felixnya juga begitu. Lagi mencari-mencarinya, lagi ateis-ateisnya, lagi sombong-sombongnya. Kan datang ke kosan saya. Saya kan begini dandanannya dari dulu, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban, enggak. Begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu, dia bilang, "Ini Ustadz ya." Dia 2 kali dulu, "Ini Ustadz," dia bilang. Iya. Serius loh gitu. Dia mau diskusi sama saya, gitu. Terus saya bilang, "Udah itu pecel lele udah saya siapin." Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele. Nanya lagi. Ustadz nih, gitu. Nah itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia. Beda sama sekarang ya? Jauh beda. Kalau dulu sangat, ya apa ya, kalau saya bilang punten ya, dulu tuh ya Cina sangke gimana? Maksudnya memang dia orangnya kan dulu memang sombong aku. Nah sekarang aja maksudnya secara teknis berpikirnya tuh. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya memang ada bakat itu. Jadi memang pertama bakat cerdas, bibit unggul. Yang kedua ada kesombongan karena merasa bahwa apa sih agama gitu loh. Gue nggak pakai agama, happy aja gitu. Nah udah saya akhirnya habisin dulu pecel lele deh. Nah saya kurung di kamar berdua. Jam 7 malam saya ingat habis sholat isya, kamar saya kunci karena nggak ada toilet, nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet sampai jam 5 subuh. Dari jam ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Sat? Ya awalnya nanya, Tuhan tuh ada enggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Hah? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Ada. Mana buktinya? Berasa. Coba lihat. Nggak bisa kelihatan. Nah, apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Satu lagi, antum punya otak? Punya. Benar gitu punya otak. Karena orang kemungkinan ada sih. Perasaan ada deh. Cuma kalau saya geleng-geleng punya letak punya ada segini. Apa dah teman-teman ya? Kalau saya sama beliau ini susah serius gitu. Nah, antum yakin antum punya otak? Tapi antum nggak pernah ngeliat otak loh. Pernah, Sat? Hah? Pernah. Kapan? Masakan Padang. Di otak sapi. Otak sapi. Iya. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita indra secara panca indera itu bukan berarti tidak ada. Membuktikan mata kita terbatas. Begitulah surga, begitulah neraka. Hari ini antum mengingkarinya karena antum nggak mengindranya. Nanti kalau udah di sana antum nyesel. Antum nyesel. Ketika udah di sana, makanya Quran bilang apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun jadi tanah. Nyesel. Karena nggak ngelihat. Awalnya surga, kan ada tokoh yang ngomong gini, apa kadang? Emang benar ada surga neraka? Dia bilang gitu. Dan dia bilang apa? Kalau memang benar ada, emang pernah ada yang berangkat ke sana, terus balik ke sini, bilang itu ada. Saya bilang, wah gawat nih, saya bilang. Ini gawat, saya bilang. Ini berarti keimanannya kacau. Padahal itu semuanya ada kabar dari Al-Quran. Nah berarti Al-Qurannya yang harus kita bongkar dong, harus kita analisis. Ini Quran sumber informasi yang benar nggak sih gitu loh? Karena kan kita percaya surga neraka, hari kiamat segala macam itu kan dari Quran. Berarti Qurannya yang harus kita belek bahasa saya. Nah akhirnya kita belek Quran. Jam 4:30 dia bilang mana Quran, coba lihat. Ini kan buatan orang Arab. Saya bilang buatan orang Arab ya. Yuk saya bacain ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mulai itu. Apa artinya? Saya jelasin artinya. Jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, datangkan 1 ayat saja. Belum nih. Saya udahlah jangan jauh-jauh deh, saya bilang. Udah buka halaman pertama Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Antum pernah kuliah kan? Pernah nulis skripsi kan? Isi skripsinya apa? Kata penulis ngomong apa di kata penulis? Kata pengantar. Nah, kata pengantar ya mengulas isinya sedikit. Mengulas isinya. Terus biasanya di kata-kata akhir ngomong apa? Biasanya selalu begitu tuh. Ya ada kalau jika ada apa namanya? Nah, kekeliruan. Nah, itu berarti skripsi buatan manusia. Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukan. Bahkan doktor sekalipun itu pasti begitu isinya. Tapi tidak dengan Quran Ji. Quran di halaman awal dia langsung zalikal kitab hazal kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun, bayangin Ji. Berarti kalau nggak ada sedikit pun ragu, berarti neraka pasti. Benar.
Berarti surga bener. Cuma kan karena kita sekarang sama lah kayak antum dalam rahim ibu antum. Emang antum bisa nyangka kita bakal ketemu seperti ini? Kan enggak. Karena dalam rahim ibu kan, begitu kita ketemu, loh, iya, kok bisa ketemu? Berarti dulu nggak tahu kita. Sama, kita nanti di asirat, orang bilang asirat, Allah asirat, asorot, dinya canda-candain nih. Nanti antum ngerasain asirat. Asirat itu seperti rambut dibelah 7. Bagaimana rambut dibelah 7? Coba bayangkan, dan nggak bisa nolong Mimi, nggak bisa nolong anak-anak Atala, nggak bisa nolong, antum jalan sendiri. Ya gimana? Felix nggak mikir waktu itu. Mulai itu ketampar lagi. Saya bilang belum selesai. Saya bilang, ya. Dan dikatakan lagi apa? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, ditanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu mau coba buat, nggak akan pernah bisa satu surat pun. Wah, di situ yang dibilang, wah ini saya sudah buka Bible katanya, saya sudah buka Torah, saya sudah buka ini semua, ini nggak ada yang begini. Udah jam 5 azan Allah gitu kan. Saya bilang udah, ada pertanyaan lagi nggak? Nih saya mau sholat subuh. Dia tangannya ulurin, saya ulurin, apa nih maksudnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung saya peluk, saya masih ingat. Terus langsung saya peluk, Allah antum, udah langsung syahadat, kita sujud berdua di kamar itu, langsung saya ajarin wudhu, yang nggak pernah wudhu, dan saya ajari juga, saya ajak sunat. Ternyata baru sunat udah gede, jangan bilang sama-sama viral. Waduh tuh, saya denger gini aja merinding, Ustaz. Bayangin. Allahu Akbar. Berapa orang yang mungkin dapat hikmah dari apa yang diutarakan Ustaz Felix? Ya, antum dapat berarti. Allahu Akbar, walillahilham, mudah-mudahan. Tapi antum kenal aneh kan berarti kan? Kenal saya, itu orang diingetinnya. Enak banget ya, cuma gitu doang. Enaknya Islam kan gitu, saling kenal dan mengingat. Iya. Waduh, itu hal yang mungkin ya prosesnya tuh kita tuh ngelihatnya sosoknya udah seperti sekarang aja gitu. Cuma itu pasti semalaman segitu lama pasti omongannya banyak banget. Banyak sih. Pertanyaan detail dan memang luar biasa. Ustadz Felix itu detail, terus dia menyeluruh juga iya, tapi dia juga mempertanyakan tuh dalam. Saya kalau nggak Allah mudahkan lisan saya, kalau nggak Allah kuatkan hujah-hujah saya, nggak mampu. Jadi itu semuanya Allah. Karena saya pernah diskusi sama Buddha, pernah nggak masuk Islam. Saya pernah diskusi sama Hindu, masuk Islam, alhamdulillah. Jadi orang Hindu itu lagi nyembah ini. Saya kan 5 tahun di Malaysia. Mungkin teman-teman belum tahu, saya 5 tahun di Kuala Lumpur. Ikut ibu saya bisnis. Sebelah toko. Mohon maaf ya, ini bukan menghinakan agama. Dia kan nyembah Tuhannya gitu. Kemudian saya bilang, kamu nyembah siapa? Iseng saya gitu. Nyembah Tuhan. Tangannya kok 4? Saya bilang gitu. Iseng saya nanya. Ya karena dia maha kuasa. Kenapa nggak 100? Supaya lebih kuasa. Ya nggak usah dipertanyakan. Loh, mau pertanyakan? Terus kok hidungnya mancung? Emang pernah ngelihat hidungnya mancung? Belum sih. Terus kok percaya ada Tuhan? Saya gelitik keimanannya. Udah lah, kayak gituannya ditanya. Udah, ternyata itu buat dia nggak bisa tidur. Jadi Ustadznya jadi Ustadz Felix versi Ustadz Felix versi teman-teman Ustadz itu ya. Saya ajak dia mikir. Besok pagi dia datangin saya, dia bilang, kok saya kepikiran yang kamu bilang ya? Dia bilang, orang India. Ya. Terus dia bilang apa? Iya, kok tangannya 4, hidungnya mancung, wajahnya India. Terus orang Cina nggak boleh dong. Terus saya bilang, saya kan nggak bilang begitu. Enggak, saya mikir aja nggak bisa tidur. Saya bilang, terus mungkin nggak Allah tuh sama dengan apa yang kita kira? Ini termasuk yang saya pernah ulas. Nah, itu mungkin nggak sama. Saya yakin ini kamera ada, meskipun saya nggak lihat pabriknya, tapi saya yakin ada pabriknya. Tanpa harus melihat itu. Tanpa harus melihat ayah ibu antum, saya yakin bapak antum laki-laki, ibu antum perempuan. Ya jelas lah Ustaz. Nah kan? Artinya apa? Artinya nggak perlu antum gambarkan bapaknya Ari Untung tuh begini, nggak usah, itu bukan wewenang wilayah antum. Sampai kakinya begini, ada ibunya menyusui, ada anak Tuhan. Berarti asik dong, eksklusif nggak? Jadi ya kan otak kita begitu, berarti Tuhan bersetubuh dong. Nah, mulai gatel nih otak. Nah, maksud saya jangan masuk ke wilayah itu, karena itu wilayah yang kita nggak bisa cerna. Jadi ada batas akal, tapi satu sisi Islam menyuruh kita mikir. Akhirnya udah masuk Islam. Waduh. Alhamdulillah. Langsung sorenya balik lagi dia datang. Dia bilang, terus cara masuk Islam gimana? Bimbing saya supaya mengenal Tuhan saya yang sebenarnya. Sampai sekarang beliau berdakwah di Kuala Lumpur.
Oh jadi Aktivis ulama nih? dakwah, iya. Masya Allah. Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu orang yang zulumat ilan nur. Jadi orang-orang yang masa lalunya memang mencari sebenarnya. Jadi aslinya itu kita tuh pingin tahu sebenarnya. Pingin ketemu wajah Rob kita, pingin ngelihat wajah Nabi kita. Pingin. Tapi nanti ada waktunya, bukan di sini. Benar. Dimensinya beda. Pandangan saya juga kalau sesuatu yang masih bisa dilihat, Ya. berarti menurut saya justru sudah ketakar dengan kemampuan saya. Jadi levelnya antum dapat berarti. benar. Jadi kalau saya ngerasa bahwa something big yang sangat big banget saya belum mampu untuk lihat itu. Ketika itu hal itu belum saya lihat. Masya Allah. Berarti ya cuma segitulah jangkauannya. Jadi berarti kalau misalnya ada sosok Tuhan gitu ya, berasal dari satu race tertentu. Itu udah semi rasis sedikit. Mestinya rasis. Tuhan itu adalah race semua orang. Dia rasis. Nah, mestinya race Gitu. semua orang masuk di situ kan gitu. Jadi gitu. Ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya, Rob, nggak usah diapa-apain, kasih cahaya aja, langsung jatuh pingsan. Nggak sanggup, Ji. Iya benar. Mata kita ini nggak bisa gitu. Jadi jangan maksain. Tadi aja deh, coba lihat otak kita. Atau saya simpel bertanya sama teman-teman semuanya, berapa undur-undurnya? Ayo jawab coba. Berapa undur-undurnya? 2, 1. Kata ada siapa? yang 12 kali. Kata siapa? 12. Kata siapa? 2. Emang pernah ngelihat? Dibilangin orang. Udah bilangin orang, artinya betapa terbatasnya mata kita. Makanya corona aja nih ada. Ya kita nggak bisa lihat ya. Tapi nggak bisa lihat. Tapi buktinya ada orang yang kena. Ya kan kita nafas Ustaz. Nah, Nafas kita kan. iya. Kita nggak bisa lihat udaranya. Padahal kita nafas. Jadi artinya Ji, hal-hal seperti itu yang membuat orang mikir. Itu satu sisi ya. Makanya akhirnya Ustadz Felix itu pun mewarisi tradisi berpikir itu. Makanya saya sekarang melihat, oh tradisi berpikirnya makin kenceng. Tulisan-tulisannya, caption-captionnya, ya kan? Dan sehingga enak gitu. Bagi manusia yang mau mikir dan sesungguhnya manusia itu mikir, mudah dapet. Iya ya. Kalau zaman waktu 2014 itu Wisnu juga lagi belajar tuh. Ya. Gitu. Yang ditanya sama Wisnu apa tuh? Wisnu waktu itu awal-awal kan ingin belajar kajian. Alhamdulillah saya ikut ngisi beliau. Ya udah, mulai dari prinsip-prinsip akidah, iman, terus tentang riba. Waktu itu beliau masih riba. Baru tahu gitu. Wah, riba haram ya Ustaz. Waduh, udah mulai alhamdulillah. Sampai sekarang seperti itu istiqomah, bahkan melahirkan karya-karya besar, Masya Allah. Benar, Masya Allah ya. Jadi cuma dari hal kadang-kadang kelihatan sepele-sepele gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang, dan gini, ternyata orang itu pada saat puncak karirnya, pada saat puncak kejayaannya, itu justru pada saat puncak pencariannya. Begitu. Soalnya biasanya. memang begini menurut saya, Ustaz. Iya. Kan pada saat kita di puncak ya misalnya. Misalnya kita ke arah puncak gunung lah. Iya. Mendakinya kan sulit. Iya. Sampai di atas memang pemandangan View-nya indah luas, gitu kan. Cuma kecantikan dari pandangan itu ada pada di menit awal. Kalau kita tinggal di atas gunung itu lama-lama jadi biasa. Iya. Mulai menurun kadarnya. Iya, Dia udah biasa. lihat tadi. Iya, gitu. iya. Kayak orang yang tinggal di Menara Eiffel sama yang piknik ke sana. Iya. Yang piknik, yang travel Menara Eiffel, yang tinggal di sana Biasa aja. sehari-hari gua lihat. Iya. Dan cenderung jenuh. Nah, makanya mungkin teman-teman kita yang sudah pada saat di atas, setelah di atas ini, what next? Ya. Apalagi ya? Nah, what next biasanya akhirnya beda. Ada yang bunuh diri. Contoh Whitney Houston bunuh diri ya. Pada Banyak. saat di puncak. Kurt Cobain, Ya kan, Bohemian Rhapsody. ya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury itu kan juga di puncak. Jadi makin ke puncak orang itu makin apa gitu. Akhirnya menemukan Tuhan sekalian atau jauh dari Tuhan sekalian. Jadi memang dua itu tuh jalannya begitu polanya. Malah kalau menurut saya sebenarnya dia itu di puncak itu pencarian Tuhan, Ustaz. Ketemu sih Tuhannya. Ya. Ada yang akhirnya mendekat, ya hijrah misalnya, Ya. ketemu Tuhan ya. Ya. Ada yang ketemu Tuhannya bentuknya beda. Mungkin ketika narkoba itu enak banget, ini kali ini Tuhan gua ada di balik sini kayaknya nih. Ini nih kayaknya nih. Ini dia Tuhan. Benar nih kenikmatan surga ada di sini, misalnya kayak gitu kan. Atau juga mungkin Tuhannya uang. Iya, iya. Apa aja dilakuin buat uang gitu kan gitu. Ya mungkin di situ ya. Mungkin ya, berarti benar Ustaz ya. Di puncak itu tinggal nyari level berikutnya bisa antara ke sana atau ke sana. Sama saya lihat Mas Ahmad Dhani. Saya ngevlog sama beliau yang nonton jutaan. Mas Ahmad itu lagi di puncak-puncaknya dewa.
Dan sekarang justru buat lagu Iman, kan keren. Buat lagu ini, bahkan mau diskusi sama Ustadz Felix, mau diskusi sama saya, itu yang video yang nonton, teman-teman boleh nonton nanti ya di Cinta Quran TV, itu yang nonton jutaan. Bahkan anak-anaknya juga curiosity, tertarik gitu. Jadi makanya benar kalau akhirnya ketika tertarik, sekarang kan luar biasa perjuangannya untuk Allah. Bener ya. Ya, jadi puncak. Nah yang nanggung, yang kasihan yang belum sampai puncak di bawah tapi masih mencari, itu yang kasihan. Menikmati indahnya enggak gitu, tapi ya masih cari-cari, tapi salah referensi mungkin. Nah, apalagi keburu mati, itu yang saya kasihan. Iya, mati kita nggak tahu ya. Nah, tapi ibaratnya gini kan, setelah itu teman-teman pada mulai satu persatu, mulai satu kemudian ngajak yang lain, karena yang namanya kenikmatan kan kita rasanya pengen ngasih tahu orang, pengen sharing ya. Makan enak kita posting di Instagram, tempat bagus kita posting di Instagram, pengen ngasih tahu kan. Ketika mendapat kenikmatan iman, kita juga pengen juga nge-posting di Instagram, atau juga ngasih tahu teman yang lain untuk ngajak gitu. Nah sampai akhirnya, Dewi juga menurut saya juga agak sesuatu yang unik juga gitu, karena apa namanya ya, proses dia jadi seseorang punya hebat segala macam kan. Saya juga komunikasi kalau waktu zaman masih di channel kan dulu kan. Kemudian sampai yang VJMTV bareng atau bukan? Dia ada waktu itu Clear Top 10 Dewi itu. Tapi kan dia penyanyi saat itu memang sudah besar. Tapi kan kemudian dengan melihat beliau sekarang, kenal sama Mas Agus juga gitu segala macam, udah jauh saya lupa yang dulunya. Kita jadi lupa sama yang dulunya. Tidak ada hari tanpa kajian beliau.